Firman Tuhan hari ke-345 Desember tahun 2024, Kitab Yesaya pasal 41 ayat 10, perikop, Allah meyakinkan Israel. Kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10. Perikop, Allah meyakinkan Israel. Dengan ayat ini janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Kemudian bacaan pagi yang dari Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan 36. Kedatangan Anak Manusia tidak ada yang tahu hari dan jamnya. Pasal 12 ayat 11 sampai dengan 13. Allah Bapa kita petunjuk dan peringatan. Kemudian sebelum kita masuk dalam peringatan ini, pedoman selama bulan Desember itu harus selalu kita adalah dengan topik kenakalah perlengkapan senjata terang. Senjata terang itu apa? Nanti kita lihat. Kemudian dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi ini mengikuti kelahiran Tuhan Yesus di dunia sebagai anugerah dari Tuhan Allah, membebaskan atau melindungi umat manusia supaya bisa berhidup yang kekal. Dan sekarang perlengkapan senjata terang menerangi setiap orang sedang datang di dunia. Siapakah senjata terang itu? Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 11. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini masih belum dijelaskan siapa terang itu, tapi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi hidup kekal dan abadi yang dijanjikan oleh Tuhan dengan mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Nah, sekarang kita mau lihat pernyataan anaknya yang tunggal itu yang datang ke dunia langsung. Secara langsung pernyataan Yesus, tidak pakai perantara. Langsung Yesus sendiri yang menyatakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Demikian bunyinya. Akulah terang dunia. Jadi kalau tadi kita masih menunggu terang yang datang ke dunia, sekarang Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ya, dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang. Jadi perlengkapan senjata perang itu, senjata terang itu adalah Yesus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk melawan kegelapan itulah senjata terang. Kegelapan dalam arti yang sesungguhnya adalah menyembah berhala, melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau yang selalu berafiliasi dengan iblis. Itulah yang dikatakan dalam kegelapan. Nah, sehingga dengan kedatangan Yesus mengaku sebagai terang, apabila kita mengikuti Dia, maka kegelapan akan dihancurkan dan menjadi hidup yang kekal. Setelah kita melihat bahwa Yesus adalah terang yang bisa menerangi segala-galanya, kemudian apa kelanjutan dari terang? Adalah hidup sejati, kekal dan abadi. Hidup sejati itu dijabarkan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Dikatakan demikian. Akulah roti hidup. Jadi kalau dikatakan roti, biasanya roti yang dimakan untuk makanan dan menghidupi orang. Tapi sekarang Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Jadi roti yang hidup itu bukan roti yang dibuat dari gandum itu yang bisa dimakan, tapi dikatakan akulah roti hidup. Ini adalah hubungan emosional secara spiritual. Nah, kemudian dikatakan oleh Yesus, datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Jadi begitu kita datang kepada Yesus, kebutuhan primer dalam hidup ini terpenuhi, yaitu tidak akan lapar lagi. Tidak akan lapar lagi, berguna bagi jasmani, berguna bagi rohani. Tapi yang diutamakan adalah rohani kita. Dari jiwa kita juga tidak akan kelaparan lagi. Nah, kemudian yang kedua dikatakan, percaya kepada saya. Jadi datang kepada Yesus tidak lapar, percaya kepadanya tidak haus. Jadi kedua hal pokok inilah merupakan makanan utama pada manusia. Makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman tidak tersuplai selama 1 bulan, mungkin kita terjadi dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi, berarti kematian mengancam. Tidak makan, ini juga kematian mengancam. Tapi Yesus mengatakan, akulah roti hidup.
Jadi Yesus adalah merupakan roti yang memberikan kehidupan. Kehidupan yang mana? Yaitu adalah kekal dan abadi. Spiritualitas kita, rohani kita akan dihidupkan oleh Yesus. Nah, kemudian di sini telah dipenuhi dengan makan dan minum, yaitu kebutuhan jasmani kalau dalam diri manusia. Tapi di sini dikatakan kebutuhan untuk rohani supaya dia hidup kekal dan abadi. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan kalau Yesus itu adalah terang. Dia juga mengatakan lagi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Nah, ini dinyatakan oleh Yesus karena adanya pertanyaan-pertanyaan daripada murid-muridnya. Mau pergi kemana Bapa? Karena Yesus waktu itu mengatakan, aku akan pergi ke Bapa. Lantas mereka mengatakan, mau pergi kemana? Murid-muridnya. Dan bagaimana jalan ke sana? Ini pertanyaan daripada murid-murid Yesus, terutama Thomas, ya. Datang Yesus mengatakan, akulah jalan, ya, kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Jadi jangan coba-coba mengambil jalan tanpa melalui Yesus bisa berhubungan dengan Allah. Kalaupun itu mengatakan bisa berhubungan dengan dia, ya, itu adalah zaman waktu Yesus belum hadir. Artinya kalau orang Israel, ya, pada saat sejarah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di situ Yesus belum lahir. Memang hubungan Allah dengan manusia itu sangat-sangat erat. Tapi sekarang, setelah Yesus datang ke dunia, merupakan anak kesayangan daripada Allah, tentu kita dikatakan harus melalui dia. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi ini sudah sangat-sangat jelas, ya. Tidak ada jalan lain. Nah, kemudian dapat kita simpulkan di sini, ya, dengan datangnya terang ke dunia ini, ya, dari semua ayat-ayat tadi dapat kita simpulkan bahwa Yesus adalah senjata perlengkapan terang untuk melawan kegelapan. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 3, Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang jadi. Yang diciptakan pertama adalah terang. Nah, tapi itu terang untuk dunia. Tapi Yesus untuk menerangi dunia adalah Yesus. Nah, jadi terang waktu penciptaan Allah dalam Kejadian 1 ayat 3 itu adalah kebutuhan dunia. Tapi di sini Allah mengirim Yesus adalah untuk menerangi dunia yang sudah terang. Ya. Jadi menerangi dunia, melawan kegelapan. Jadi ada 4 hal yang bisa kita lihat dari peran daripada Yesus. Pertama adalah sebagai terang untuk menerangi seluruh umat manusia dan alam semesta, ya, terutama menerangi hati dan jiwa daripada semua manusia.
Yesus. Nah, kemudian peran yang kedua adalah sebagai jalan. Dia sebagai jalan menuju Bapa di surga. Tanpa melalui dia, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Ini harus kita garis bawahi ya. Terus bagaimana orang-orang yang sudah meninggal dulu tanpa melalui Yesus? Yaitu tadi kita katakan ya, bahwa itu hak prerogatif daripada Allah. Ya. Karena pada semua masa-masa itu adalah merupakan hak prerogatif daripada Allah. Karena kuasanya, kasihnya kekal dan abadi. Tapi begitu ada yang diutus dan kepadanya Allah berkenan, kita mau cari kemana lagi? Saya kira cukup. Dengan dasar itu, kita sudah yakin karena dia adalah anak kesayangan daripada Allah. Kalau kita lihat waktu dia dibaptis, dia keluar daripada air, langit terbuka, turun merpati dari atas dan hinggap di atasnya Yesus. Setelah itu ada kata-kata dari surga, inilah anak kesayanganku, kepadanya lah aku berkenaan, dan ia menyenangkan hatiku. Jadi kalau Allah kepada seseorang yang berkenaan, apakah kita perlu lagi mencari Allah? Enggaklah. Cukup percaya kepada Yesus. Yesus sudah bisa menyelesaikan persoalan kita. Karena Yesus juga mengatakan, aku berada di dalam Bapa, Bapa berada di dalam aku. Jadi gak perlu lagi kita ragukan. Nah kemudian, karena waktu itu ada pertanyaan Filipus, tunjukkan kepada kami di mana Bapa itu, kata Filipus ya. Kok ayah bilang Bapa? Tidak ada yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Tunjukkan Bapa itu supaya kami bisa sampai ke sana. Itu kata-kata Filipus. Datang Yesus mengatakan, Filipus, Filipus, kau sudah lama bersama saya, tapi kalau pikiranmu masih seperti itu, katanya. Apakah kau tidak tahu? Yesus mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Terus mau apa lagi? Kau mau ke Bapa tuh mau lihat mana? Mau cari apa lagi? Cukuplah percaya kepada aku, kata Yesus. Datang kepada aku, kamu tidak kelaparan. Nah, jadi melihat aku sama dengan melihat Bapa. Kemudian dalam perumpamaan kayu anggur, ya, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Nah, tapi Allah yang memelihara pokok anggur itu. Jadi Yesus pokok anggur, Allah memelihara, kita rantingnya. Kita bisa berbuah karena pokok anggur. Dan tanpa kita bersama dia, kita bisa berbuah. Coba kalau ranting tidak nyambung kepada pokok anggur, apa bisa berbuah? Nggak bisa. Itulah contoh. Ya. Kalau Yesus pokok anggur, kita ranting. Kalau kita berada di dalam Yesus, kita akan berbuah banyak. Buahnya apa? Buah-buah roh. Tapi kalau kita tidak berada di dalam Yesus, ranting itu tidak nyambung dengan pokoknya, dari mana buahnya ada? Inilah yang dikatakan itu, ya, bahwa bersama Yesus kita akan berbuah banyak. Nah kemudian yang ketiga tadi, Yesus sebagai kebenaran. Artinya kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi pada mulanya adalah firman. Dan firman itu berada di tengah-tengah kita. Itulah Yesus. Nah, jadi kebenaran firman itu adalah Yesus. Karena sudah berada di tengah-tengah kita. Dan itu bisa kita lihat di dalam Alkitab. Ya, sola scriptura.
karena hanya Alkitab lah yang bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Jadi Yesus sebagai kebenaran firman. Yang keempat terakhir adalah Yesus sebagai hidup. Akulah roti hidup. Jadi menjamin hidup yang kekal adalah Yesus. Jadi 4 itulah peranan daripada Tuhan Yesus dalam hidup kita masing-masing. Nah, sekarang kita masuk dari perikop hari ini ya. Apa perikop hari ini? Kalau kita lihat perikop hari ini ya, Yesaya pasal 41 ayat 10, Allah meyakinkan Israel. Apa pesan moral dan makna dari ayat ini? Dikatakan, jangan takut, sebab aku ya menyertai engkau. Jangan takut, saya menyertai engkau. Kemudian dikatakan, ya, jangan bimbang, ya. Aku ini Allahmu. Jadi jangan bimbang kamu dalam hidupmu, karena aku adalah Allahmu yang mencipta segala-galanya. Tidak ada keraguan padamu. Jangan ada keraguan lagi. Jangan bimbang. Aku adalah Allahmu, kata Allah. Nah, kemudian yang ketiga ya. Aku meneguhkan. Meneguhkan artinya membuat kita bisa berdiri kokoh. Dikuatkan oleh Allah. Nah, kemudian aku akan menolong engkau. Menolong engkau dengan memegang tangan kananmu. Dan membawa kamu ke kemenangan. Jadi kalau sudah Allah ya, memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kepada kemenangan, apalagi yang kita ragukan? Ya, kita tidak perlu lagi bimbang dan ragu. Bulat percaya kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Nah, ayat ini menawarkan penghiburan kepada setiap orang ya yang merasa takut atau bimbang. Jadi kalau masih ada orang yang masih takut dan bimbang, inilah jaminan dari Allah sebagai menghibur kita. Diberikan penghiburan yang baik sekali ya, dengan menjaga kita dari setiap tantangan, setiap ancaman dari luar. Nah, kemudian Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyertai dan memberikan kekuatan serta pertolongan. Jadi, Dia akan menyertai, memberikan kekuatan serta pertolongan. Sehingga, setelah itu apa yang mau kita lihat? Sehingga kita tidak perlu merasa sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi dengan demikian, karena kita ditolong oleh Allah, jangan lagi kita merasa sendirian dalam melawan tantangan hidup. Ada penolong kita yang setia setiap saat dengan kita. Kemudian dikatakan di sini sebagai nasihat, karena dalam ini ada merupakan Allah kita, dan juga Dia memberikan nasihat dan peringatan. Maka nasihatnya adalah, jangan janji ini ya relevan dalam kehidupan kita sehari-hari.
terutama dalam masa-masa ketidakpastian. Jadi sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menghadapi ketidakpastian. Yang pasti itu adalah bagi Tuhan. Ya. Namun kita juga harus bisa membaca apa pikiran Tuhan. Ya. Kita bisa merasakan dari tindakan Tuhan terhadap kita dengan kondisi tubuh kita dan segala kesehatan kita. Nah, kemudian dikuatkan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah khawatir ya, mengenai apapun dalam segala hal. Berdoalah dan ajukanlah permintaan kepada Allah dengan mengucap syukur, dan apabila itu kita lakukan, maka damai sejahtera Allah akan berada pada diri kita masing-masing. Jadi tadi dikatakan dalam menghadapi situasi yang sulit, berdoalah dan ajukanlah permohonan kepada Tuhan, ya. Dia akan memberikan kepada kita, dan kita harus selalu mengucap syukur dan memberikan jalan Tuhan Allah masuk dalam diri kita. Itulah baru kita damai sejahtera berada pada kita, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi. Ya. Bacaan pagi diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan 36. Kedatangan anak manusia tidak ada yang tahu hari dan jamnya. Kita lihat dalam ayat 29. Tidak lama lagi sesudah kesusahan masa itu. Kesusahan masa itu, ya, kemarin kita lihat adanya ajaran-ajaran palsu, membolak-balikkan fakta, dan juga mengatakan di sana Tuhan Yesus, di kamar ada. Itu semua tidak benar, kata Tuhan, itu bohong. Nah, setelah melihat kejadian atau seperti penindasan dan penekanan dan pembunuhan tersebut, ya, nah, maka dalam hal ini tidak lama lagi sesudah kesusahan masa itu, apa yang terjadi? Matahari akan menjadi gelap. Coba, kalau matahari sudah menjadi gelap, apa yang bisa kita kerjakan? Nggak ada, ya, nggak ada. Sulit kita bergerak karena sudah gelap gulita keseluruhannya, di dalam, di luar. Ya, sudah menyatu kegelapan itu bagi semua. Nah, kemudian dikatakan bulan tidak lagi bercahaya. Jadi sudah hitam. Tidak ada cahaya dari bulan. Tidak ada lagi. Ya. Nah, kemudian dikatakan bintang-bintang akan jatuh dari langit. Bintang-bintang itu berjatuhan dari langit, tidak tahan lagi dia di langit, dia harus jatuh semua. Ya. Nah, kemudian para pengusaha jagat raya ini, ya, akan menjadi kacau balau. Jadi semua pemimpin-pemimpin dunia ini mereka kacau balau. Ya. Kalau hari itu sudah datang, yang dikatakan tadi bahwa, ya, kita sabar menunggunya. Nah, dengan kacau balau, kemudian dalam pasal 30 dikatakan sesudah itu tanda anak manusia akan kelihatan di langit. Jadi setelah masa-masa sulit tadi, ya, dengan memisahkan orang-orang, dan dengan adanya penghakiman,
dan orang yang tidak percaya itu dipisah. Orang percaya itu masuk ke satu tempat. Nah, di sini dikatakan sesudah itu tanda anak manusia akan kelihatan di langit. Jadi kelihatan di langit, ya, tanda bahwa Yesus datang. Nah, dan pada waktu itu semua bangsa di bumi akan menangis. Kenapa semua bangsa menangis? Ya karena kesedihan tadi, ya. Ya. Matahari gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Apakah tidak menangis manusia-manusia yang masih hidup? Ya, ya salah, kesusahan, ya. Nah, kemudian 30, ambillah pelajaran, ya, dari pohon ara. Apa pelajaran dari pohon ara? Kalau ranting-rantingnya hijau dan lembut dan mulai bertunas. Jadi kalau pohon ara itu sudah mulai lembut dan bertunas, itu pertanda, ya, kalian tahu bahwa musim panas sudah dekat. Artinya sudah akan terjadi pergantian musim. Musim panas sudah dekat. Nah, kemudian dalam ayat 34 dikatakan, ketahuilah hal-hal itu akan terjadi sebelum orang-orang hidup sekarang ini mati semuanya. Jadi pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya masih ada manusia yang masih hidup, ya, sehingga harus diperbarui oleh Tuhan. Jadi tidak hanya yang mati, masih ada manusia yang masih hidup pada waktu kedatangan itu, ya. Nah, kemudian begitu juga kalau kalian melihat hal-hal itu terjadi, kalian tahu bahwa waktunya sudah dekat sekali. Jadi dengan adanya tanda-tanda tersebut, itulah melandakan bahwa waktunya tidak akan lama lagi, sudah dekat. Boleh dikatakan hitungan jam mungkin, ya, begitu melihat tanda-tanda tersebut. Nah, kemudian ketahuilah hal itu akan terjadi sebelum orang-orang hidup sekarang ini mati semuanya. Jadi hal itu terjadi bahwa pada saat manusia belum mati semuanya, itu pasti datang seperti itu. Nah, kemudian langit dan bumi akan lenyap, hilang, tidak kelihatan kemana lagi tuh langit dan bumi, ya. Tetapi perkataanku tetap selama-lamanya. Wah, ini. Apakah perkataan itu yang dikatakan tetap selama-lamanya? Dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 33, ya, itu dikatakan kepada Yeremia, ya, dikatakan, inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel di seluruh dunia. Jadi perjanjian baru ini bukan hanya untuk umat Israel, tapi juga di seluruh umat manusia di dunia, apabila peduli dan care pada hal yang tersebut di atas. Nah, apa kata-kata daripada bahwa perkataan itu tetap selama-lamanya? Jadi dikatakan di sini adalah hukum-hukumku akan kutaruh di dalam batin mereka.
Jadi hukum-hukum Tuhan itu akan ditaruh dalam batin orang tersebut. Kemudian, ya, kutulis pada hatinya. Jadi semacam barang, ya, ini ditaruh dalam batin, ya, batin kita, dan kemudian ditulis dalam hati kita. Jadi kalau sudah ditulis dalam hati kita, itu mendatangkan bahwa hati kita itu dihargai, ya, sebagai hal yang berharga. Jadi ditulis dalam hati kita. Dan kita juga mencintai Tuhan ada dari 4 hal. Dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Jadi totalitas. Ya. Nah, kalau di sini tadi katakan kutaruh dalam hati, hati yang paling dalam, ya, artinya. Kalau sudah ditaruh pada hati, itu tidak ada lagi yang melewati hati apapun yang mau disampaikan. Dia sudah merupakan mandiri, ya. Hati ditaruh di dalam hati kita. Itu menandakan begitu hebatnya hubungan Tuhan dengan manusia. Karena manusia kehidupannya dihembuskan dari hidung, sehingga berada di dalam diri kita untuk menggerakkan jantung, paru-paru, dan juga semua perangkat-perangkat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian kapankah perkataan itu, ya, ditaruh dalam batin, ya, dan ditulis dalam hati kita? Kapan itu terjadi, dilakukan? Nah, jadi ditulis dalam hati kita, ya, perkataan Tuhan ditaruh dalam batin dan ditulis dalam hati kita. Itu terjadi ada 3 tahap, ya. Mungkin bagi orang yang tidak masuk pada tahap 2 dan tahap 3, pakailah tahap yang 1, ya, karena tahap yang 1 itu adalah pendewasaan iman, supaya dia siap menerima tantangan, siap menghadapi segala-galanya, siap menghadapi keluarga. Itulah dikatakan pada waktu perkataan itu ditulis dan ditaruh di dalam batin kita. Nah, itu dikatakan pendewasaan iman pada waktu sidi atau makatindakon haporseaon, pernyataan kita tentang iman kepada Tuhan. Jadi waktu kita sidi itu ada ayat yang diberikan oleh pendeta yang harus kita jabarkan dan kita hafal setiap hari. Karena itulah modal dasar bagi kita untuk membangun kesejahteraan yang ada di dunia ini. Ya. Jadi dikatakan, ya, waktu kita sidi ada ayat tertentu diberikan oleh Tuhan. Dan itu biasa dibacakan oleh para pendeta. Dan seperti contoh, waktu saya sidi, ada ayat yang diberikan yang harus saya ingat setiap saat. Yaitu Yesaya pasal 48 ayat 17b. Demikian bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan terbaik bagimu dan menjaga engkau di jalan yang kamu tempuh. Itulah ayat sidi yang harus saya hafalkan setiap waktu. Tidak boleh lengah. Mau tidur, ya,
mau bekerja, mau makan, harus saya ingat itu. Karena itu adalah yang sudah ditaruh dalam batin saya dan ditulis dalam hati saya. Itu tidak akan bisa kita lupakan. Dan saya yakin semua umat Kristiani pasti melalui CD atau pendewasaan iman. Atau walaupun itu kadang-kadang dipakai untuk baptisan kudus, karena baptisan kudus itu dalam orang-orang yang sebagian itu harus dicelupkan ke dalam air ya. Nah, jadi kita tidak berkelit dalam pandangan ini, tapi yang jelas ya, ditaruh dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita. Itulah firman Tuhan waktu kita menerima CD. Nah, kemudian yang kedua ya, ada juga ayat yang kita terima pada saat kita melangsungkan perkawinan ya. Nah, seperti yang diberikan kepada saya waktu kita melangsungkan pernikahan tanggal 14 Mei tahun 1984, diberikan ayat yang khusus kepada berdua yang diberkati oleh Tuhan itu, dan itu ditaruh dalam batin kita dan juga ditulis dalam hati kita. Apa firman? Nah, diambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Apa yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan adalah, hendaklah pandanganmu dituju dan tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya ya, dari awal permulaan sampai dengan akhir. Jadi tidak henti-hentinya ya, tidak henti-hentinya. Artinya kalau kita sudah menuju kepada Yesus ya, pandangan kita, arahan kita, kiblat kita ya, kepengikutan kita sudah berada pada satu organisasi, maka ya, kita akan bisa ya, diselamatkan. Karena tadi dikatakan Yesuslah induk daripada semua kepercayaan itu. Dan dialah yang bisa membangkitkan iman dan memelihara iman kita non-stop, terus menerus 24 jam dari awal sampai akhir. Coba kita bayangkan, Tuhan bekerja dalam diri kita 24 jam, mengelola jantung, mengelola paru-paru, mengelola hati, mengelola limpa, mengelola paru-paru ya. Itu. Maka kalau masih ada orang yang bermain-main dengan Tuhan, sudah keterlaluan ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa Yesus induk atau pusat daripada kepercayaan itu pada waktu kita melangsungkan perkawinan. Dan yang ketiga, pada saat kita atau siapapun ditakbiskan sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai pelayan firman ya, atau siapapun, itu ada ayat yang diberikan, yang ditanamkan kepada pikiran kita, yang harus kita gali sendiri. Contoh, pada saya waktu ditahbiskan sebagai penatua atau sintua, ayat yang saya terima adalah Kisah Para Rasul 5 ya, ayat 29.
Jadi Kisah Para Rasul 5 ayat 29, waktu itu Petrus dan Yohanes dan kawan-kawan itu ditangkap oleh kaum guru-guru agama. Dan mereka ditekan dan diperiksa supaya tidak memberitakan firman Tuhan, apalagi kebesaran Tuhan Yesus. Di stop. Inilah larangan daripada guru-guru agama yang berkompeten. Tapi apa jawab Petrus? Dia sangat jelas. Itulah jawabannya dalam kitab Para Rasul pasal 5 ayat 29. Petrus mengatakan, dan rasul-rasul yang lainnya ikut bersama dia. Dan mereka menjawab dengan lantang dan keras. Ya, Petrus menjawab dengan tegas, tidak mundur sedikit pun. Kenapa? Karena yang tadi Tuhan ya melindungi dia dan meyakinkan dia bahwa tidak akan diganggu oleh yang lain. Dengan keberanian ini, ya, Musa membawa bangsa Israel dari Mesir. Ya. Nah sekarang Petrus dengan keberaniannya menantang kaum Yahudi yang menekan supaya tidak memberitakan firman Tuhan dengan berita kabar baik dari Tuhan Yesus, tapi ditentang oleh mereka. Dikatakan begini, ya. Kami harus menuruti Allah dan bukan manusia. Ini merupakan penegasan daripada Petrus. Kami lebih takut kepada Allah daripada manusia. Jadi bahasa Bataknya, ikon oloan doi badi debata asa dijolma. Itulah yang tiga tadi bagi kita yang tidak pernah berubah. Dunia boleh hancur, ya, segalanya bisa hilang, tapi perkataan Tuhan yang ditoreh dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita tidak akan pernah hilang, abadi selama-lamanya. Dan itulah modal dasar kita untuk menuju the news of Jerusalem, life after life. Dan itu yang ditaruh dalam batin kita dan ditulis dalam hati kita oleh Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman ini menguatkan kita dalam hal menghadapi kehidupan sehari-hari. Apapun tantangan kita, Allah tadi mengatakan, aku menyertaimu, menjagamu dengan tangan kananku memegang kau. Kita tidak akan pernah ragu, jangan pernah takut, apalagi khawatir. Ya, tadi dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6, jangan khawatir tentang apapun dalam hidup, tetapi sampaikanlah dengan doa, ajukan permintaanmu kepada Tuhan. Dan dikatakan selalu mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan jalan lapang Tuhan masuk ke dalam diri kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.